Tema kita pada malam hari ini yaitu Friendship Goals Until Jannah. Masya Allah, tapi sebelum itu yuk kita refleksikan kisah-kisah generasi terbaik umat ini. Kisah-kisah yang patut kita jadikan contoh dan teladan ya. Kalau dalam surah Al-A'raf ya ayat 176, faqasusil qasaso la'allahum yatafakkarun, maka kisahkanlah kisah umat-umat terdahulu, mudah-mudahan mereka berpikir. Kisah ini adalah salah satu kisah yang mungkin teman-teman sering banget mendengarkannya atau membacanya. Dan menurut saya, kisah ini adalah salah satu kisah yang sangat menguras air mata. Kisah tentang perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, yang saat itu beliau ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu, keduanya memutuskan berlindung di Gua Sur untuk menghindari kejaran orang-orang Quraisy pimpinan Abu Jahal. Sunyi tetap terasa. Gua itu begitu dingin dan remang-remang. Abu Bakar menyandarkan punggung di dinding gua. Rasulullah masih saja mengalun dalam istirahatnya. Dan tiba-tiba saja, seekor ular menjesis perlahan mendatangi kaki Abu Bakar yang terlentang. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun keinginan itu dienyahkan dari benak. Tak ingin ia mengganggu tidur nyaman Rasulullah. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih itu? Abu Bakar meringis kesakitan ketika ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun. Dan ular itu pergi setelah beberapa lama. Dalam hening, sekujur tubuhnya terasa panas. Bisa ular segera menjalar cepat. Abu Bakar pun menangis diam-diam. Rasa sakit itu tak dapat tahan lagi. Tanpa sengaja, air mata Abu Bakar menetes mengenai pipi Rasulullah yang tengah berbaring. Lalu Abu Bakar menghentikan tangisannya. Kekhawatirannya terbukti. Rasulullah terjaga dan menatapnya penuh rasa ingin tahu. Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini? Suara Rasulullah memenuhi udara gua. Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun, potong Abu Bakar, masih dalam kesakitan. Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata, wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menjawab, seekor ular baru saja menggigit saya, wahai putra Abdullah, dan bisanya menjalar begitu cepat. Rasulullah menatap Abu Bakar penuh keheranan. Tak seberapa lama, bibirnya bergerak. Mengapa engkau tidak menghindarinya, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, sendu, saya khawatir membangunkan engkau dari lelap, wahai Rasulullah. Saat itu pula, air mata bukan hanya milik Abu Bakar, tapi Rasulullah, air matanya keluar, tergenang dari pelupuknya. Kemudian Rasulullah berkata, sungguh bahagia aku memiliki seorang sepertimu, wahai putra Abu Quhafah. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki yang digigit ular. Dengan mengagungkan nama Allah pencipta semesta, Nabi pun mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah. Seketika rasa sakit itu tak ada lagi. Abu Bakar segera menarik kakinya karena malu. Nabi pun masih memandangnya sayang. Masya Allah, luar biasa ya. Kisah persahabatan antara Rasulullah dan Abu Bakar. Kita bisa banyak belajar ya dari persahabatan mereka. Masya Allah. Mungkin adik-adik banyak yang bertanya ya, penting gak sih kita punya teman yang solih atau punya teman
yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi Allah berfirman dalam Quran surah As-Surah ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Jadi, adik-adik sekalian, ayat ini bercerita tentang penyesalan orang-orang yang selama hidup di dunia tidak suka bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ketika mereka ditampakkan kepadanya api neraka, ketika mereka masuk ke dalam api neraka, mereka mengatakan, Fama lana min syafi'in. Hari ini kami tidak punya seorang penolong pun, wala sadiqin hamim, dan tidak punya seorang sahabat pun yang bisa membantu kami. Lalu mereka pun berandai-andai dengan mengatakan, Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Seandainya kami bisa kembali ke dunia sekali saja, sebentar saja, kami benar-benar ingin bersahabat dan bergaul dengan mereka, sehingga masuk di antara orang-orang yang beriman. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kewajiban orang yang beriman itu adalah iman kepada hari kiamat. Bukan hanya beriman kalau hari kiamat itu akan terjadi, tetapi kita juga beriman kepada semua kejadian-kejadian yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hari kiamat. Salah satu kejadian itu adalah ketika orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak memiliki sahabat yang salih menyesali kehidupan mereka di dunia yang sia-sia. Dan mereka mengatakan, Fama lana min syafi'in. Dan ini bukan satu-satunya ayat loh yang menjelaskan tentang penyesalan mereka, karena mereka tidak punya sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak memiliki sahabat orang-orang yang beriman selama mereka hidup di dunia. Banyak ayat-ayat lain seperti dalam Quran surah Ibrahim, bagaimana orang-orang kafir berdebat antara mereka dengan tuan-tuan mereka. Semua saling menyalahkan, sehingga Allah berfirman, Janganlah kalian berdebat di hadapanku. Kenapa mereka berdebat? Karena di akhirat, saat mereka butuh banget pada pertolongan seorang teman, saat mereka benar-benar membutuhkan penolong, tidak ada seorang pun teman yang menolong mereka, sehingga mereka mengatakan, Fama lana min syafi'in. Hari ini tidak ada lagi yang bisa menolong kami. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 67, orang-orang yang bersahabat yang dahulu bukan karena Allah, pada hari itu mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Walau di dunia mereka saling bersahabat, walaupun di dunia mereka saling mencintai, tapi kalau bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu, pada hari itu mereka dalam keadaan saling bermusuhan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Apa kata orang kafir ketika mereka dihadapkan kepada Allah dengan keadaan tidak punya amal, tidak punya teman, sendiri-sendiri? Apa yang mereka lakukan? Mereka menggigit jari-jari mereka seraya berkata, Ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, seandainya dulu di dunia aku mengikuti Rasul, aku menjadi umat beliau, aku setia dengan ajaran-ajaran beliau. Kenapa aku dulu berteman dengan si Fulan? Seandainya aku dulu tidak berteman dengan dia, pasti aku tidak akan celaka. Karena dia mengajak aku menggibah, dia mengajak aku mencurangi orang lain, dia mengajak aku meninggalkan aturan-aturan Allah dan lainnya, sehingga mereka menyesal. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ketika di dunia tidak memiliki teman yang salih, ia pasti akan menyesal di akhirat, karena tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia.
Sedang yang di dunia, apabila ia mencintai karena Allah, ia bergaul dengan orang-orang salih dan mencintai orang salih itu karena Allah, maka nanti di akhirat, apabila orang salih itu masuk ke dalam surga, orang tersebut akan mencari kasihnya di dunia, sahabatnya, yang dulu ia cintai karena Allah dan mencintainya karena Allah. Dan di dalam surga, ia akan mencari, di mana orang yang mencintai saya karena Allah selama di dunia. Kemudian kalau dia tidak menemukan orang itu dalam surga, ia akan berkata, "Ya Robbi, di mana orang yang aku cintai karena Allah?" Apa kata Allah? "Huwa finnar," dia ada dalam neraka. Kata orang ini, "Bagaimana mungkin dia masuk neraka sedang aku masuk surga? Tolong beri dia syafaat ya Allah dengan seizinmu. Karena saya sangat mencintainya karena engkau. Tolong beri dia syafaat ya Allah." Lalu Allah mengatakan, "Pergilah engkau ke neraka, keluarkan sahabatmu yang engkau cintai karena Allah dengan seizinku." Masya Allah ya. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu pentingnya kita mencari teman-teman yang solih ya. Karena tadi kita kembali, friendship goals itu ketika kita bisa saling mencari di dalam surganya kelak. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dikumpulkan Allah ya di dalam surganya kelak. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.